sebenarnya dari awal itu memang suka dalam bidang ini gitu. Heeh. Terus karena pengen menyalurkan karena belum pernah ikut lomba, jadi ya udah sekalian aja ikut aja itu. Oh, sekalian Oh. ikut aja Oh. gitu. Awalnya emang nyobain dulu nggak sih itu konsepnya apa langsung jadi gitu? Oh, jadi sedikit cerita unik Hah. sih sebenarnya di sini. Hah. Aku ngelihat lombanya itu di H-3. Hamin Iya, 3, di oke. H-3 aku ngelihat pamfletnya, terus Ha-ha. aku kayak, ih ini keren nih kegiatannya gitu. Hah. Cuma ini deadline-nya lagi 3 hari kan, nggak usah deh, lagi bentar nggak mungkin bisa gitu. Hah. Terus besoknya kayak keletak gitu, wih kayak ikut keren nih. Soalnya udah ada bayangan itu, bayangan buat gimana, aku udah ada bayangan. Terus setelah itu aku koordinasinya sama teman ini Satriani. Nah. Dia pintar kan buat alur Oh, cerita. konseptor lah ya. Konseptor. Aku Terus udah ada nih gini bayangan mau tempat di mana udah ada, cuma aku nggak bisa menyalurkan kayak buat adegannya kayak gimana gitu. Jadi aku sama Satriani plus dia juga jadi talentnya gitu. Oh, Satriani dikasih tahu sama Ardana, Hamin 3 nih Satriani. Kita harus kumpulin ini lomba. Konsepnya gimana coba? Hamin 2 jatuhnya kan? Ya, Hamin 2. Jadi Hamin 2 tuh kita ngobrol ini konsepnya kayak gimana, terus temanya sih tentuin tema. Jadi kita pakai tema ekonomi inklusif menuju Indonesia Emas 2024. Oke. Jadi terus karena mepet 2 hari, jadi kita maksimalin kan judulnya tuh Bali Utara ekonomi inklusif menuju Indonesia Emas. Oke. Jadi karena 2 hari, jadi kita pakai yang tempat yang masih bisa kita jangkau. Jadi, kayak gimana tuh tempat yang dijangkau maksudnya? Jadi nih kembali lagi ya. Itu Hamin 2 itu malamnya itu buat konsep sampai udah jam selesai 10 malam. Oke, terus besoknya kita langsung tag gitu. Oh, di mana itu? Tagnya itu beberapa tempat di Buleleng, itu ada dermaga, pelabuhan kayak gitu. Kalau di bagian itu daerah apa sih namanya yang Sawan ke sana itu kita pakai pasar Intaran di Oh, ya, pasar Intaran. itu yang lagi FYP gitu nggak sih? Ya. Itu soal apa sih sebenarnya? Pasarnya itu, Pasar Intaran itu bukannya sekedar pasar jual beli, tapi di situ juga kita ada sharing sessionnya di sana. Diskusi. Terus di sana juga UMKM yang khusus Bali Utara. Oh. Jadi itu kan juga membangun ekonomi. Betul. Jadi disesuaikan ya sama tema ekonomi inklusif tadi. Itu memang temanya ekonomi inklusif atau Satriani kepikiran? Ekonomi aja deh yang diambil dari Bali Utara. Pilihannya. Ada tiga. Oke, kenapa pilih ekonomi inklusif itu buat Indonesia Emas 2045? Karena menurut saya sendiri kayak ekonomi itu penting untuk nantinya di masa 2045 itu untuk menjadi negara yang makmur. Karena apa-apa kan kita udah sadari bahwa ekonomi itu apa-apa ada gitu loh. Kita betul. makan perlu ekonomi, terus kita kemana-mana perlu juga kayak gitulah gitu. Berapa lama tuh tagnya? Seharian berarti dong? Seharian. Kan Hamin 2, tapi kan itu jaraknya jauh-jauh ya? Iya. Kok bisa kepikiran kayak gitu, gimana sih? Jadi yang untuk di Wanagiri itu kebetulan kan saya dari Wanagiri tuh. Wanagiri Di tuh sana- yang ada puncak Wanagiri Iya, ya. di Terus sana. Terus untuk video yang di sana itu udah ada. Kemarin kan aku sering lah video-videoan, aku suka video-videonya itu. Oh, Pakai itu. jadi stock sheetnya udah ada Ya, lah ya. Tapi kepikiran puncak Wanagiri itu diambil buat kayak landscape-nya aja. Ya, landscape. Terus yang pas di Tejakula gimana? Kita udah ada stok kebetulan. Kita juga di situ volunteer di Pasar Intara. Oh. Jadi ada stok videonya juga. Ada. Jadi kita kan itu setiap hari Minggu saja. Kita tag nggak hari Minggu ya? Iya. Jadi- Oh, bukan hari Sabtu pasti. Iya, jadi kan nggak mungkin kita. Jadi kita udah ada stok videonya. Yang nggak ada stok itu kan yang di Patung Sinar aja, Pasar Banyuasri, Lovina, Pelabuhan itu sih yang Itu tinggal stock sheetnya aja ya. Nah, terus konsepnya itu pakai voice over atau ada narasumber gitu sih? Lebih ke Iya, voice. Jadi kayak nyeritain Bali Utara ekonominya gimana gitu ya? sama mengajak untuk membangunlah ekonomi Bali Utara kayak gitu. Untuk ya itu sesuai dengan tema lah inklusi menuju Indonesia Emas. Kita mengajak
masyarakat untuk saling bekerja sama membangun ekonomi di Bali Utara. Total durasinya berapa kemarin? 1 menit 40 detik kalau nggak salah. Wah, 1 menit 40 detiknya berhasil menghadirkan ke juara 3 itu teman Praduasa nasional ya. Iya. Waktu itu nasionalnya ada dari provinsi mana aja yang ikut? Ada yang Kemarin dari Bogor, Bogor yang ya. juara 1 itu dari Bogor. Heeh. Terus ada yang juara 2 itu SMK apa ya namanya? Aku lupa. Itu dari luar juga. Oh, dari luar kota Banyak juga dari ya. luar. Wih, Iya. keren banget loh. Tapi 1 menit 45 detik dikemas untuk nyeritain ekonomi Bali Utara. Itu alurnya awalnya gimana tuh Satriani? Kayak bikin storyboardnya dulu atau gimana? Kita di awal kayak menceritakan gitu ya, kayak misalnya ada cewek Lagi ngetik buat mengetik. suatu kata-kata tentang perekonomian yang ada di Buleleng. Ha-ha. Terus kayak kita menjelajahi di video itu menjelajahi sambil FO itu udah menjelajahi apa aja sih yang ada di Bali Utara. Oke, kayak Pantai Lovina, terus tadi Patung Singaraja ya. Iya. Nah, terus dari situ Dari situ Heeh. kayak itu menjadi ada perempuan menceritakan tentang Bali Utara sambil ngetik, tapi pas sekali pas ngetik itu kan voice over tuh Iya. langsung dah kita di cerita itu memperlihatkan bagaimana sih ekonomi Bali Utara itu. Jadi kita juga ngeliatin di Lovina itu kan ada UMKM. Kita ngeliatin itu juga. Oh, bahwa memperlihatkan ya, UMKM di di sana Lovina. ada Lovina, terus teknologi yang ada di Buleleng itu bagaimana, terus pasarnya itu bagaimana, kayak gitu sih. Waktu take pakai kamera? Hanya pakai HP aja. Wah, keren banget kualitasnya. Udah pakai handphone ya, langsung dapet juara 3 senasional loh. Itu memang kenapa pilih durasi 1 menit 40? Emang peraturan atau gimana? Peraturan enggak sih, karena memang segitu aja sih gininya, kayak durasinya yang kita dapatin dari voice overnya gitu. Oh gitu, Ya. tapi yang lain-lain itu berarti nggak dibatasin ya durasinya? Iya, sampai 5 menit. Dibatasi ya. 5 menitan. Oh, 5 menit lah. Oh, 5 5 menit menitan. maksimal. Oh, 5 menitan maksimal. Tapi kayak ngerasa gabut gitu kan kemarin kan ngelihat pamflet, jadinya kayak ya udahlah, aku ikutan aja gitu gak sih? Iya. Kayak kemarin tuh. Kita membuat durasi yang gini Pendek, lumayan ya hitungannya Iya, lumayan, pendek. karena Ha? kan kalau misalnya itu di share itu nggak ngebosenin gitu. Oke. Jadi pasti bakal kalau misalnya 5 menit tuh kayak ngebosenin. Misalnya kita lihat video TikTok 5 menit kan pasti apa sih ini ngebosenin kan. Oke. Jadi kita buat yang serapi mungkin tapi Sesimpel mungkin. tapi isinya ngena gitu. Oke, Satriani sama Ardana nanti boleh ya berbagi tips tuh. Kayak tadi kan udah di-spill nih. Jangan yang bosen-bosen ya. Habis ini kita iklan dulu. Yuk nanti berbagi tips ya. Gimana sih cara bikin video kreatif ya yang benar-benar orang mau nonton gitu loh. Pasti tak pernah terbayangkan olehnya. Kau pun bertanya-tanya, kata siapa, dari siapa, sampai ku tak
pacarku. Teman terbaik kamu, baik kamu. Hit Music Station. Berdua. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian. Teman terbaik kamu, baik kamu. Hit Music Station. Berdua. Teman Pro 2 masih bareng sama Satriani dan juga Ardana nih teman Pro 2. Bisa-bisanya jadi juara 3 lomba video kreatif nasional itu langsung diumumin atau ngelewatin serangkaian proses dulu gak sih? Kayak ada biasanya kan audisi dulu nih gitu. Gimana tuh kemarin? Kalau lomba ini sih memang ada tahap-tahapannya sih. Tahapannya yang pertama itu kayak ya pengumpulan ya biasa, pengumpulan dulu. Setelah itu diumumin 5 pemenang. besar. Lima Oke. besar lah, lima besar. Heeh. Nah setelah 5 besar itu sebenarnya kami itu juara 2 sebenarnya awalnya. Bukan juara ya namanya, maksudnya urutan peringkat kedua. urutan. Oh, urutan kedua. Terus. Nah setelah itu kami ada babak final yaitu presentasi. Presentasi jadi kami mempresentasikan karya kami kayak gitu. Karena keterbatasan aku yang kurang dalam berbicara itu, Terus? kayak Merendah sekali. Iya, padahal anak komunikasi tadi basicnya emang Ya, suka gitu gitu lah. nih. Terus. jadi kayak ya udah kayak pada saat itu digembleng jadi ya lumayan lah poinnya sedikit berkurang dari yang lain kayak gitu. Oh gitu. Jadi juara 3 ya gitu. Jadi karena presentasinya gitu maksudnya. Sebenarnya kami udah semaksimal mungkin, cuma mungkin karena ada beberapa penilaian yang khusus gitu lah, ya kami mendapatkan gitu lah. Tapi tetap Ya, kalian tetep. berdua ngebanggain Iya. karena orang jadi tahu oh iya ekonomi Bali Utara semaju itu gitu kan ya. Itu dari tadi seleksi pengumpulan. Dari berapa peserta sih itu? Kalau jumlah peserta kurang tahu ya, nggak tahu nggak terlihat Oke. gitu. Oh, tapi tiba-tiba langsung diumumin Oh, ya, 5 besarnya gitu ya. si ini si itu gitu ya. Di grup itu ada sekitar, tapi kan ini bertim-tim. Ha. Itu ada 19-20 orang. 20 Oh, orang. 19-20. Satu tim ada yang berapa orang tuh? Maksimal itu 3 Tiga. orang. Wah, keren loh. Dari 20, wah 60 puluhan ya berarti ya jatuhnya ya. Keren loh teman Pradua. Itu dari berbagai daerah di Indonesia yang pada ngikut gitu kan. Nah, terus udah tadi seleksi, terus pengumuman. Pada saat presentasi itu langsung diumumin. Enggak, Belum. Kita nunggu Nunggu dulu. lagi. Oh, nunggu lagi. Terus beberapa hari kalau nggak salah baru diumumin Iya, ya baru di diumumin. Instagram. oh baru diumumin. Pada saat itu diumuminnya di Di Instagram. sama di Grup. WA group ya. Oh, WA group. Iya. Terus kalian kayak diundang gitu nggak sih ke kampusnya gitu? Atau gimana? Enggak sih. Mungkin Oh. karena apa namanya enggak mencakup nasional. Jadi kan Nggak mungkin Oh, juga. jatuhnya lombanya online sih ya. Ya. Jadi kalian tinggal submit datanya Ya. dan karya kalian ya. Tapi ekonomi inklusi tadi itu dikasih tahu nggak form penilaiannya gimana aja kategorinya? Kalau kategorinya pada saat itu ya, gimana? Kayak biasanya kan kayak ada estetika video gitu ada. mungkin. Itu Oh, apa aja ada. sih waktu itu penilaiannya yang dinilai? Oh, yang pada saat itu mungkin yang pertama itu original. Mungkin Original. Ah, itu Terus?
paling tinggi itu original. Oh, oke. Nah, itu ada nggak boleh menggunakan animasi. Heeh. Terus nggak boleh ngambil dari ngambil Oh, dari YouTube source gitu lain aja. gitu Ya, ya, gitu. apa stock shoot orang lain nggak Iya. boleh. Terus penilaian di storyboardnya ada nggak kayak dari scriptwriternya tadi gitu? Eh, satu. Kekreatifan mungkin. Oh, Kreatifan masuk ke masuk ya. kreatifan. Jadi originalitas sama kreatif. Emang ya. Ini perwakilan dari kampus mana tadi? Stampuk. Staf Pukuturan. Itu menandakan emang anaknya seoriginalitas dan sekreatif itu temen Pro 2. Tapi nih kalau temen Pro 2 tiba-tiba wah aku jadi kayak pengen ikutan deh lomba video kreatif. Ada tips and triknya nggak sih dari kalian? Share dong boleh kali. Duluan. Iya. Oh, dari aku ya. Ha-ha. Dari aku sih lebih kalau aku ke editingnya ya nanti Ha-ha. ininya. Kalau dari aku sih jangan apa ya melihat dari alatnya. Mm-mm. Kami aja dari pakai HP, HP pakai tripod, Hah? gitu aja. Tripod biasa. Oh, tripod biasa ya yang ala-ala vlogger biasa Iya. gitu lah ya. Terus. Terus pakai editing yang enggak terlalu pro kayak Adobe Premiere dan sebagainya enggak, karena enggak apa ya, enggak alat yang bagus, punya Adobe yang bagus. Tapi kalau keinginannya nggak ada ya nggak bisa juga kayak gitu. Harus ada Percuma keinginan lah, aja ya. gitu kan. Harus ada keinginan lah kayak gitu. Oke, terus Tipsnya juga kalau buat video itu ya pertama jangan monoton, itu yang pertama yang Oh, aku oke. ambil dari kemarin pas presentasi itu yang aku ambil. Jangan monoton. Video kami itu dipuji pada bagian ini apa tuh? Jadi setiap paragraf, setiap detiknya itu ada gininya perubahan angle videonya, jadi klip-klipnya itu banyak itu loh. oh, stock shootnya banyak ya. Sebenarnya banyak. Jadi nggak ngebosenin itu ketimbang kita buat video misalnya orang presentasi terus kayak posisinya kayak gitu aja, jadi bakal bikin cepet bosen. Bosen lah ya kalau gitu. stay aja gitu ya shootnya ya. Nah, terus itu jurinya siapa aja sih? Kalau jurinya sih ada beberapa yang aku tahu, itu ada TikTokers juga itu punya followers 2000 lebih lah gitu. Cuma aku lupa namanya itu siapa itu. Yang waktu itu muji, wah bagus nih stock shootnya banyak gitu. Jadi Itu. promosiin Bali Utara banget. Itu juri yang ketiga kalau nggak salah, itu dari dosen Undiksa. Oh, iya. oke, dosen ilmu komunikasi kali ya, mungkin ya. Kurang tahu sih. Oh gitu ya. Jadi dia memuji karena wah ini banyak nih stock shootnya. Terus selain itu tadi pengambilan gambar, terus juga jangan monoton kan tadi kalau ngambil gambar. Terus ada tips apa lagi tuh? Yang lagi satu dari aku mungkin cari pertama itu cari maknanya itu loh. Oh, Jadi cari makna. Kita buat video itu harus ada maknanya. Nggak asal kayak kita buat tag ini tapi nggak ada maknanya. Contohnya yang tadi yang di awal itu, kenapa aku merekomendasiin di pelabuhan. Di Buleleng itu yang pertama kali menjadi pelabuhan dan menjadi tempat perdagangan. Di Buleleng itu adalah di sana pelabuhan. Oke, Pelabuhan. jadi jatuhnya kayak to be continue, nyambung terus ya. nyambung terus. Karena ini sejarah perekonomian di sini. Jadi kalian juga tadi ambil pasar yang lagi FYP viral. Karena tadi kan bukanya di hari Minggu, terus juga transaksinya nggak biasa kan. Terus juga kalian ambil real life-nya di pasar Banyu Asri ya, soal itu pasar tradisional gitu ya. Inspiring banget sih, heran. Coba kalau Satriani gimana tuh tips and triknya? Kalau dari aku kan aku buat skripnya dan juga jadi talentnya. Ha-ha. Nah, jadi yang pertama itu yang pasti nentuin tema. Oke. Tema dulu mau nentuin temanya seperti apa. Heeh. Dan yang paling penting itu audiensnya. Hah. Kalau kita mau buat video itu, audiensnya siapa dulu? Huh. Kalau audiensnya anak-anak, oh berarti skripnya seperti ini. Oke. Gitu. Apa namanya, shoot gambar tuh seperti ini, yang disukai anak-anak. Tapi kalau misalnya audiensnya dewasa, remaja dewasa, semuanya, berarti shootnya seperti ini gitu. Kalau misalnya nih anak-anak nonton video kita mungkin kurang paham ya, karena kan kita audiensnya itu remaja ke atas seperti itu. Kalau anak-anak mungkin belum ngerti seperti itulah. Terus yang kedua itu kita
banyak searching. Saya nih, kita temanya tentang ekonomi di Bali Utara. Searching apa aja sih yang ada di Bali Utara. Seperti itu. Terus kenapa waktu itu saya milih pertama itu di pelabuhan, karena itu kita searching, oh ternyata di pelabuhan itu tempat perdagangan terdahulu ya, kayak gitu. Jadi kita berawal di sana dulu gitu. Oke, terus? Baru kita buat kerangkanya seperti apa. Buat dulu kerangka orek-oreknya lah. Kita setelah ini maunya gimana? Setelah ini maunya di tempat mana biar nyambung. Oh, storyboardnya ya. Iya, kayak gitu. Terus ada lagi? Ya pintar-pintar mengolah kalimat-kalimat saja sama Oke. musik juga sih, yang musik juga ditentuin musiknya seperti apa, kayak gitu, karena itu juga mempengaruhi video, kayak gitu, musik di awal seperti apa. Berarti gitu lihat audiens, terus tadi riset, Iya, terus tadi bikin storyboardnya atau kerangka naskahnya, terus habis itu tadi dipilih ya padanan katanya gimana ya, Iya. biar lebih estetik lah ya. Iya. Nah itu cara milih musiknya gimana tuh? Kalau itu musik itu tak serahin ke editor. Gimana tuh? Tapi kalau Satriani kayak ngerasa kurang cocok dari musik ini dah, terlalu slow gitu, ada kasih input gitu nggak ke Ardana? Kalau misalnya kita kan ini itu bersemangat lah, maksudnya video. Jadi musiknya yang bukan yang layu-layu gimana, musiknya juga yang bersemangat seperti itu. Gitu. Pakai musik yang kayak no copyright gitu atau kayak ada lagunya siapa gitu? Enggak, kita no enggak. copyright. Oh, no copyright. Jadi lebih iringan musik-musik yang tentang perjuangan kayak gitu-gitulah anggap. Gitu. Update gitu, up to beat gitu lah ya. Iya. Tapi itu berarti hanya voice overnya aja tanpa ada narasumber siapapun. Nggak Iya, ada. nggak ada. Jadi full kita FO. Oh, voice over? Cuma nanti ada beberapa suara-suara dari Suara original. original Oh, pasar, suara. kayak kebisingan pasar itu kita di sana ada. Santumkan. di sini. Oh, jadi jatuhnya tetap original sound dari videonya Iya. tetap ada ya. Iya. Itu kenapa kepikiran kayak gitu tuh? Aku ya, kalau aku sendiri kayak ingin menonjolkan bahwa gini nih, kalau di pasar itu ributnya, suasananya itu, dan pengambilan gambar itu juga penting ya. Ini juga tips juga ya. Pengambilan gambar itu penting. Jadi kalau kita mengambil video itu biar adalah makna satu. Contoh kayak di keramaian, kita menunjukkan bahwa ginilah pemandangan pada saat di pasar Banyuasri sebagainya, keramaiannya, ada tukar uang gitu lah. Bikin gambar itu bercerita gitu ya kayak dengan gitu. sendirinya ya. Dan biar ya kunci utama biar nggak bosan. Oke. Kita voice over sama lagu aja kan pasti lagu musik aja kan pasti bosan. Jadi kita perlihatkan kalau pasar ini seperti ini loh, kayak gitu. Gitu sih. Waktu ngambil video pakai teknik-teknik gitu nggak sih? Pakai sih beberapa. Apa aja tuh? Kayak misalnya kita di teks tuh ada melangkah, misalnya bahasa melangkah. Jadi nanti ada tag mungkin kaki pas langkah kaki itu berjalan, orang kita shoot di banyak. sana. Berarti zoom gitu ya Terus jatuhnya ya. kalau misalnya ada tentang infrastruktur bangunan, jadi kita shoot yang tentang bangunan-bangunan seperti itu. Jatuhnya main ya, extra long shot gitu Iya, main ya. Oh, iya. pakai teknik-teknik Iya. itu juga ya Tentang tetap ya. kalau misalnya di skrip itu ada keindahan alam Bali Utara seperti itu. Nanti kita shoot keindahannya itu kita tayangkan kayak gitu sih. Ada teknik-tekniknya. Lebih tepatnya kayak gini loh, pengambilan videonya itu kayak ke samping kanan, ke samping kiri, ke depan, ke belakang, kayak gitu, semuanya dipakai gitu. Kayak ada transisinya lah ya. kolaborasinya lah ada Oh gitu. Tapi ini kalau ngelihat dari tadi tips and triknya, kayaknya mereka tuh suka nemuin struggle-nya ya temen Pradua ya. Nanti aku bakal tanyain nih, gimana sih struggle-nya mereka tuh pas bikin video buat perlombaan ini, apalagi di H-2 emang nih anak-anak hebat, bingung banget gimana cara konsepinnya. Teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
Boy, kamu ngapain bro? Sibuk bener main HP-nya? Biasa cuan. Aku menang lagi nih, gacor kan? Entar, itu judi online. Bahaya loh, jangan ikutan gitu. So tahu kamu, jangan ceramah-ceramain aku dah. Sebulan kemudian, seorang pemuda berinisial AU ditemukan tewas di kamarnya. Dia nekat mengakhiri hidupnya karena depresi usai terlilit hutang akibat judi online. Jangan mau jadi korban judi online berikutnya. Teman terbaik kamu, Hit Music Station, Pro 2. Terus juga ada Ardana sama ada Satriani nih, teman Pro 2. Waduh, tadi udah diceritain tips and trick. Pasti ketemu strugglingnya dan suka yang ditakutin apa sih? Dari kamu dulu. Yang pas pembuatan video yang ditakutin itu kan cuaca ya. Kan Oke. kita Hamin 2 si jadi- Satse. Iya, Terus cuaca kayak pagi. Aduh, kita juga nyari apa namanya? Kan di Pasar Banyuasin kita nyari keramaian itu. Takutnya nanti nggak rame, itu sih yang paling takut. Ada nggak ya, rame nggak ya, kayak gitu. Terus cuaca sih. Jadi ya Tuhan memberkati kita pagi sampai sore itu aman, cuaca aman, ada matahari. Setelah terakhir di Lovina itu mendung dan hujan deras banget itu. Kita sampai mungkin Tuhan memberkati. padahal tadinya udah bendung ya. Ya. Aduh, ini si videografernya aja sebenarnya yang kayak bingung. Gimana ya kayak gitu kan. Aduh, yang harusnya langitnya dia mau biru, ya tiba-tiba berubah jadi abu-abu nih Kak. Gitu. Sama mungkin karena aku talent juga di sana. Jadi kan kalau misalnya pas di pelabuhan itu kan panas banget. Itu waktu siang-siangnya banget itu kadang kan kalau take itu nggak sekali. Betul. Kadang 2 sampai Nggak 3 ngiklan kali. sunscreen juga kan? Iya. Jadi panas-panasan karena kita nyari matahari misalnya biar cahaya juga bagus. Itu kan Betul. pas nyorot banget itu kayak salah lagi. Itu sih yang kayak aduh, tapi lagi 2 hari nih, lagi 2 hari. Gitu sih. Gitu ya. Tapi sabar-sabarin aja biarpun panas banget. Ntar abis itu ke Lovina kita mau kehujanan, untung nggak jadi hujan gitu ya. Kayak udah deh, yang penting support aja. Berarti berduaan aja ya dari Lovina terus mana-mana. Iya sih benar. Kalau dari Ardana, Kalau aku sih gitu sebenarnya yang paling aku ingat itu ini. Kemarinnya itu aku kayak gini, semangat banget. Aku mau bangun pagi nih, aku mau ngambil matahari. stock shoot Ini kan. sunrise. Iya, itu. Terus besoknya jam 9 baru bangun. Iya. waduh. Baru bangun. Asli sih Satriani pasti udah ngechatin terus berapa? Ya 79 kali panggilan ada kali itu. Iya, itu sih. Terus Divian gitu nggak sih? Niat nggak sih ikut lomba? Gitu nggak sih? Iya, Itu yang paling- kejar-kejaran jadinya kita. Jam 9 itu maksudnya pasar di Banyuasin itu masih ada orang nggak sih gitu. Oh gitu, takutnya udah Iya. kehilangan vibes-nya ya. Karena kan setahu aku itu kalau pasar itu jam 9 tuh udah agak sepi. Iya betul. Karena dari jam 5 pagi mereka. Takut Tapi- kehilangan momen ya. Iya, betul. Tapi ya masih ada sih, Masih aman lah, masih aman lah kalau di pasar Banyuasin. Terus Ya walaupun nggak dapat yang sunsetnya kita nggak dapet. Terus Oke. sunsetnya kan udah hujanan ya sih, udah malam. Oh sunset, oh ya udah hujannya itu. Oh, Enggak, gitu. sunrise. Sunrise Oh baru gitu. hujan. Jadi gimana nih kalian berdua, sunrise atau sunsetnya nggak dapet? Ya, Keduanya nggak dapat. gini juga masalahnya kadang itu juga pas kita take video itu kan ya adalah sedikit apa namanya kita aku pengen ini, dia pengen Oh, ini. adu argumen di Ya. situ. Oke. Sama-sama. Gimana tuh? Coba contohin dialognya. Adu Ya, argumennya. Karena kita sama-sama kepala batu ya. Waduh. Jadi kayak pemikirannya itu beda-beda. Ini harus kayak gini. Kita dari sini jalannya kayak gini gitu. Tapi aku beda gitu. Ini mending dari sana aja kelihatan Oke. ini. Karena kan aku gitu. yang buat skrip, jadi kan karena biar cocok sama skripnya harusnya ini. Tapi Oke. dia tuh punya pandangan lain juga. Ah, gitu. Itu sih. Jadi benar-benar. cari jalan tengah. gitu. Sama-sama punya momen ya, sama-sama ngerasain ngefeel berarti ada di tempat itu Iya. gitu. Karena aku udah ngonsep nih Kak. Terus yang satu lagi si videografer ini, ya aku udah nentuin angle juga Iya. Kak gitu. Iya. Terus kayak ngerasa, ih enggak, kalau keluarnya dari kanan jelek gitu kan sih. Kayak nyari gini cahayanya itu loh aku. Oke. Aku kan cari cahayanya itu. Gitu. Jadi ya
saling berdebat lah. Oke, tapi tetap ketemu ya jalan ketemu lah, tengahnya jalan ya. tengah. Kayak contoh misalnya pas lagi ngetik itu kan cuma ngetik tangan aja, itu berkali-kali kadang Oke. cuma ngetik tangan loh, ini maunya apa sih Jadi Biar kayak dari angle yang Iya, pas kan, gitu. tapi kan aku mungkin kan nggak kurang ngerti bener. video gitu, tapi ya udahlah aku ikut aja, padahal panas banget. Iya, kata si Ardana ngetiknya dari sini gitu kan. Tapi di balik kestrugglean itu ya, selalu deh Ardana sama Satriani ini perwakilan kampus yang wah benar-benar definisi no play tidak main-main karena langsung berkualitas, pastinya bikin nama kampus bangga gitu ya. Thank you banget nih Ardana sama Satriani udah tadi berbagi juga tips and trick, nggak pelit nih, biar kata juara ya aku tetap mau bagiin tips and trick ya nggak sih buat yang suka videografi sama yang suka penulisan naskah, scriptwriter ya, karena buat video kreatif tuh perlu dukungan dari videografernya yang oke, editannya juga yang oke, terus storyboardnya tadi yang oke, di riset dulu, inget tuh teman Pro 2. Jadi jangan lupa nih teman Pro 2 yang belum subscribe YouTube-nya dari Singaraja Official, di subscribe juga, keren kan? Ini prestasi dari video kreatif, nantikan juga prestasi lainnya. Teman terbaik kamu. Music Station. Pro 2. Manusia dan Badainya itu adalah sebuah novel soal pemulihan yang ditulis oleh Syahid Muhammad. Novel Manusia dan Badainya diterbitkan penerbit Gradien Mediatama pada 25 Januari 2022. Novel ini punya total 300 halaman yang ngebahas soal perjalanan atau proses menuju pulih dari berbagai masalah umum yang menimpa semua orang. Novel Manusia dan Badainya menjadi buku ke-9 karya Syahid Muhammad yang masih sama seperti buku-buku karya sebelumnya. Ngangkat tema soal kehidupan yang terkait dengan kesehatan mental. Sebab salah satu pemandangan paling puitis yaitu melihat seseorang dan segala ketakutannya. Lalu penderitaan dan tubuhnya yang gemetar, yang melangkahi keimanannya untuk mengambil keputusan dan sikap, pergi dari hal-hal yang mengikat dan memakunya, serta kehormatan dan hak miliknya untuk tumbuh. Melalui novel ini diketahui setiap manusia, setiap individu, semua orang memiliki masalah atau badainya sendiri-sendiri. Baik itu dalam hal kesehatan mental, hubungan romansa, kondisi keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kelebihan novel ini menyajikan kisah yang relevan dengan kehidupan pembaca. Novel ini membuka pengetahuan baru akan pentingnya kesehatan mental. Apa itu depresi, jenis luka, hubungan keluarga, hubungan romansa yang toksik, lingkungan pertemanan yang baik, dan bagaimana caranya untuk merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Novel ini tidak hanya mengisahkan konflik yang dialami oleh Janu sebagai tokoh utama saja, tetapi juga mengulik permasalahan seluruh tokoh pada cerita. Dinamika antar tokoh pun dapat menjadi contoh yang baik bagi pembaca. Sayangnya, alur pada bagian awal cerita cukup lambat, sehingga beberapa pembaca merasa jenuh. Kisah Manusia dan Badainya berpusat pada seorang lelaki bernama Janu. Janu tumbuh besar dengan pola asuh yang kurang baik, di mana ia tidak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Seluruh pilihan hidupnya ditentukan oleh sang ibu. Janu harus mengikuti semua keinginan ibunya. Saking sibuknya mendengarkan dan mengikuti keinginan sang ibu, Janu sampai lupa arah. Ia mempertanyakan, sebenarnya apa yang ia ingin lakukan untuk hidupnya. Janu menyimpan banyak luka dari kehidupannya di rumah, karena ia tidak menemukan ada keharmonisan di dalamnya. Tidak ada kedamaian, tidak ada tanya jawab seperti, apa kabar? Sudah makan? Dan pertanyaan-pertanyaan sederhana lainnya. Sangat memilukan baginya, karena tempat yang seharusnya untuk pulang, malah menjadi tempat yang membuatnya selalu ingin pergi. Janu juga memiliki hubungan romansa yang dapat dikatakan toksik. Sebab
Janu selalu saja merasa memiliki keharusan untuk menolong pasangannya. Padahal, yang benar-benar membutuhkan pertolongan adalah dirinya sendiri. Ya, begitulah kecenderungan manusia. Bisa membantu orang lain, tetapi tidak bisa membantu dirinya sendiri. Namun, Janu mempunyai teman-teman yang positif, suportif, dan saling memahami latar belakang